Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Elva Firdiana Stuti, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 3 Kota Cirebon, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama untuk segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, hal-hal yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, menstabilkan identitas juga merupakan langkah yang dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di langkah ini, kita lakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Berikutnya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada langkah ini, murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selain itu, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, IMAS yang tidak mengerjakan tugas. Senin siang, Bu Elva tidak bisa mengajar pelajaran IPA di kelas 9H karena harus mengikuti pelatihan di Bandung. Bu Elva pun memberikan tugas kepada siswa kelas 9H agar kelas tidak kosong. Namun, Dimas tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Dimas tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Elva menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Imas. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Imas masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Elva pun memanggil Imas untuk klarifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Maaf, ya Ibu mengganggu jam istirahat kamu. Ibu mengapa? Ya, Imas tahu nggak kenapa Imas dipanggil di sini? Mungkin berkaitan dengan tugasnya, Bu. Iya, benar. Setelah Ibu koreksi tugas untuk seluruh siswa di kelas 9H, ternyata tugas atasnya itu tidak ada. Lalu Ibu cek di daftar hadir. Ternyata hari itu kamu ada. Nah kan kamu masuk di hari itu? Iya, Bu, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugasnya, Bu. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Tapi memang ini juga dan pastinya yang kamu lakukan punya alasan tersendiri. Ya,
berjanji tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan dikumpulkan besok, Bu. Oke, sip. Ibu terima maaf kamu dan ibu tunggu tugas dari kamu ya. Sekarang kamu bisa kembali istirahat. Oke, Bu, makasih. Makasih ya, Bu. Sini dulu. Selamat. Kasus kedua, bermain game di saat pembelajaran. Pada saat Bu Elva menjelaskan materi pembelajaran, ada satu siswa yang duduk di belakang, menundukkan kepala dan memegang sesuatu. Ternyata dia sedang bermain game dan suaranya mengganggu konsentrasi teman-temannya. Bu Elva menghampiri siswa tersebut dan mengatakan untuk menemuinya setelah belajar IPA usai. Aira, tadi pada saat di kelas, kenapa kamu tidak memperhatikan ibu pada saat ibu menjelaskan materi pembelajaran? Iya, Bu. Saya bermain game tadi di kelas. Wah, pastinya seru ya main gamenya ya. Kapan-kapan nanti kita ngegame bareng ya. Ibu juga gemar dengan game. Iya, Bu. Ibu juga suka bermain game, memanfaatkan HP ibu di sela-sela kalau ibunya jenuh akan rutinitas yang ibu lakukan. Tapi ibu tahu diri kapan ibu bekerja, kapan ibu bermain game di HP. Iya, Bu. Saya salah. Saya telah bermain game saat seharusnya saya belajar di dalam kelas. Ya, nggak apa-apa kok Aira. Kan manusia itu selalu pasti tidak luput dari selalu melakukan kesalahan. Dan tentunya kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Oh iya Aira, masih ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Iya, Bu. Saya ingat. Salah satunya adalah harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi yang kamu lakukan sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Saya salah. Saya telah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, itu dia. Jadi, solusinya harus bagaimana dengan masalah yang kamu lakukan sekarang? Saya tidak akan bermain game lagi di kelas dan fokus untuk belajar. Ini, Bu, HP-nya. Saya serahkan HP saya sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oke, bagus ya. Ibu apresiasi tanggung jawab kamu pada hari ini. Nanti kamu ambil pada saat jam pulang sekolah ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas kamu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Saya akan kembali ke kelas dulu ya, Bu ya. Ya, Bagaimana tanggapan siswa jika diterapkan segitiga restitusi? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Astiani. Saya setuju dengan cara ini. Saya dapat memperbaiki kesalahan saya yang dari diri saya, bukan dari orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Muslika dari kelas 9H. Saya setuju dengan cara seperti ini. Bisa sama-sama berdiskusi dengan ibu guru untuk memperbaiki masalah atau mencari solusi bersama dari masalah yang telah saya lakukan. Demikian demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.